Oke, selamat siang saudara-saudara. Selamat datang di kelas ekonomi kelembagaan. Jadi satu semester nanti kita akan bersama-sama untuk berdiskusi mengenai apa itu ekonomi kelembagaan dan bagaimana pengaplikasikannya di dunia riset maupun di dunia kerja dan sebagainya. Nah, tapi untuk sebelum kita masuk ke intinya, akan lebih baik saya akan menjelaskan beberapa rancangan atau rencana pembelajaran, ya kan. Tapi sebelumnya saya juga akan perkenalan dulu. Nah, jadi nama saya Danur Condro Guritno. Nah, nanti Anda bisa dipanggil dengan Pak Danur. Nanti kita ada CV saya. Sorry, ini masih ini ya. Jadi background saya itu PhD-nya memang konsentrasinya ke ekonomi kelembagaan. Jadi saya fokus ke modal sosial yang saya aplikasikan untuk bagaimana seseorang itu survive di sebuah perantauan. Nah, itu kemarin makan objek saya itu, subjek penelitian saya itu adalah tenaga kerja dan khusus perempuan TKW, ya kan, di Taiwan. Makanya dia membentuk seperti sebuah kelompok gitu kan. Nah, saya mencoba mengaplikasikan ekonomi kelembagaan dalam riset itu. Nah, makanya konsentrasi saya di ekonomi kelembagaan. Lalu bagaimana dengan ketertarikan riset saya? Ada banyak, ada development ekonomi, institusional atau kelembagaan, kemudian public policy, economic financial crime, itu biasanya saya terlibat di project-project riset korupsi gitu, dan juga sosioekonomik. Lalu publikasi saya, beberapa yang sudah saya terbitkan, itu ada beberapa yang Scopus, Sinta maupun terakreditasi nasional maupun terakreditasi internasional Scopus, itu kebanyakan adalah bermain di bidang kelembagaan, meskipun juga berkaitan dengan ekonomi pembangunan, karena ekonomi kelembagaan itu bisa dimasukkan ke berbagai unsur atau jenis-jenis dari bidang ekonomi yang lain. Misalkan ekonomi lingkungan, itu bisa masuk pakai perspektif kelembagaan. Analisis keuangan daerah bisa masuk dengan perspektif kelembagaan, ya kan. Kemudian terkait bisnis bisa masuk ke ekonomi kelembagaan. Nah, itu. Oke. Terus untuk rancangan kedepannya, rencana semester ke depan pembelajaran. Jadi target saya, capaian yang akan Anda capai itu adalah bagaimana mahasiswa itu mampu mengaplikasikan konsep teori ekonomi kelembagaan dalam menganalisis perilaku ekonomi, ya kan, di berbagai sektor dan berbagai faktor, berbagai lingkup seperti isu internasional maupun kebijakan pemerintah, isu internasional, isu nasional. Nah, itulah kenapa saya bilang ekonomi kelembagaan itu ketika Anda itu mempelajari, memahami, itu bisa Anda aplikasikan ke mana-mana. Meskipun Anda sudah nanti lulus terus bekerja di suatu institusi, ya kan. Jadi dia bisa sebagai diaplikasikan untuk riset, Anda bisa aplikasikan untuk kehidupan sendiri, Anda bisa aplikasikan ketika Anda bekerja di sebuah institusi. Karena pada dasarnya kelembagaan itu adalah secara harfiah kita memastikan bahwa sebuah institusi itu berjalan dengan baik, ya kan. Kenapa? Resource-nya itu tinggi, kemudian Anda kaya, ketika kelembagaan itu nggak jalan, ya nggak ada hasilnya, outputnya jelek. Ketika sebuah daerah itu kecil, miskin, tapi ketika kelembagaannya itu bagus, maka dia bertransformasi menjadi sebuah daerah yang mumpuni, ya kan. Nah, itu contohnya itu seperti Singapura dengan Indonesia. Indonesia itu kalau kita lihat kaya kan, bisa jadi adidaya macam-macam kan, mau produk apa aja bisa. Singapura dia nggak punya resource kan, tapi kenapa? Secara fakta kondisinya itu berbeda. Singapura itu menjadi ngorbit, padahal dulu dia tergantung dengan energi kita, kemudian kita malah stagnan. Artinya apa? Ada masalah di kelembagaan. Nah, itu ya. Kemudian ada beberapa penilaian yang harus saya sampaikan
dan aturan. Jadi nanti di kelas ini ada mekanisme penilaian, yaitu selama 16 pertemuan ya, sesuai RPS. Nanti di pertemuan pertama ini saya akan membahas mengenai konsep dan introduction-nya. Nah, capaiannya adalah ada memahami basicnya dulu. Nah itu setiap pertemuan biasanya saya kasih tugas critical review ya, atau mungkin ada seperti kuis. Nah, itu nilainya 10%. Kemudian ada juga project base. Nanti ada kelompok, kalian bikin kelompok 2 orang untuk presentasi, itu nilainya 20%. Kemudian ada juga UTS. Nah, itu close book onset. Anda nanti mengerjakan di kelas, ya kan? Itu memastikan Anda benar-benar menguasai secara di luar kepala. Tidak harus sama persis dengan teori, tetapi Anda paham betul konsepnya, kemudian Anda transformasikan ke bahasa sendiri. Kemudian di UAS. UAS itu adalah paper individu, ya kan? Kasusnya bisa pecahan dari project base, kemudian Anda jadikan satu-satu. Itu nilainya cukup besar, 35%, ya kan? Jadi pastikan Anda maksimal di situ. Terakhir adalah partisipatif, yaitu presensi keaktifan disiplin. Nah, di sini cukup unik karena 15%, tapi cukup mengurangi. Karena apa? Kadang-kadang ketika Anda itu saya bikin aturan, kemudian Anda itu tidak taat aturan, saya biasanya negur sekali 2 kali. Nah, kemudian itu akan mengurangi skor kalau masih berulang di skor disiplin, ya kan? Keaktifan itu ya Anda ikut aktif dalam diskusi, ya kan? Nah, kontrak kuliah ini yang perlu saya sampaikan selama 1 semester. 1, batas keterlambatan itu 10 menit, ya, itu kita deal ya. Jadi saya juga 10 menit, kalau lebih dari 10 menit tinggal aja gitu kan, kosong berarti kan. Tapi di presensi nanti dianggap masuk gitu kan. Nah, jadi kemudian ketidakhadiran maksimal adalah 25% atau 4 kali, termasuk izin dan tanpa keterangan. Maka Anda harus benar-benar selalu menjaga kesehatan ya, jangan sampai sakitnya 6 kali, itu kan repot juga kan. Nah, kemudian ketika izin itu nanti harus ada surat izinnya. Nah, 4 itu tugas, biasanya ada koordinator, dikumpulkan tepat waktu dan itu ada instruksinya. Di luar itu saya tidak terima. Jadi itu untuk melatih Anda disiplin terkait dan cermat dalam membaca instruksi. Nah, itu akan berguna nanti di dunia kerja atau ketika Anda mulai mencari kerja. Kemudian terakhir ini adalah dilarang gaduh, ya kan. Jadi kalau sesuatu yang tidak relevan dengan diskusi atau relevan dengan kelas ini, ya itu dilarang. Makan minum boleh, asal jangan yang berbau tajam, mungkin jangan makan durian. Nah, itu kan macam-macam sini kan mungkin ada yang nggak suka baunya. Nah, kalau cuma snack, minum kopi, terus terkait dengan yang lain-lain itu diperbolehkan selama tidak mengganggu mata kuliah berlangsung, ya kan, atau perkuliahan berlangsung. Oke, ada yang Oke, kalau tidak masuk, ini ada di poin 3. Jadi sakit, terus kemudian acara keluarga, kemanitiaan. Kalau acara keluarga cukup mungkin ya agak susah ya bikin izinnya. Itu tinggal ngomong langsung. Tapi kalau sakit, kepanitiaan itu harap sertakan buktinya, ya kan? Mungkin kayak surat tugas gitu kan, atau apa. Kalau sakit ya surat dokter. Nah itu lewat langsung WA saya. Nah, nanti nomornya saya terahkan di sini. Saya kasih nomor pribadi saya ke koordinator. Nah, itu biasanya kan kalian bikin grup kan. Nah, itu ada mungkin koordinatornya bisa menyerahkan nomor saya. Nah, itu langsung WA aja, japri. Jadi yang mau izin atau apa, jangan lewat koordinatornya ya, lewat dosen pengampunya. Kadang-kadang dicari nggak ada mana. Nah, koordinator baru bilang, sakit Pak. Nah, kitanya nggak tahu ya, itu kan makanya kalau izinnya lewat saya kan langsung, wah semoga cepat sembuh. Nah, itu kan dapat doa. Itu ya Mbak Almira. Oke, kita lanjut. Tapi sorry sebelumnya, masih ada pertanyaan terkait teknis? Nggak ada ya. Kita lanjut ke mulai di mata kuliah.
Nah, ekonomi kelembagaan. Nah, ini mungkin mata kuliah yang tidak begitu familiar atau mungkin tidak populer gitu ya. Kadang-kadang orang ekonomi sendiri apa itu? Nah, ya, ekonomi kelembagaan, apalagi yang di luar ekonomi ya. Karena itu memang sesuatu yang baru juga itu kan. Bukan baru banget sih. Tapi itu merupakan muncul karena ada sesuatu sekolah-sekolah di ekonomi kelembagaan itu tidak cocok dengan teori-teori ekonomi klasik gitu kan. Nah, itulah mulai muncul ekonomi kelembagaan. Nah, itu merupakan cabang ekonomi yang termasuk muda lah menurut saya. Nah, Anda bisa baca di sini. Jadi kalau biasanya kalau di ekonomi biasa itu umum yang familiar itu kan kita berbicara mengenai indikasi-indikasi, indikator-indikator fenomena ekonomi berdasarkan ukuran-ukuran yang bisa dilihat ya kan, seperti variabel makro, mikro dan macam-macam itu kan. Nah, kalau cabang ilmu ekonomi ini itu kan lebih banyak menyoroti kelembagaannya. Peran kelembagaan itu seperti baik itu formal, informal, nah, seperti aturan, hukum, sosial, norma, kebiasaan itu mempengaruhi perilaku ekonomi dan hasil-hasil ekonomi di masyarakat. Jadi yang disoroti itu adalah peran dari institusinya itu. Nah, itu kan kalau Anda lihat regulasi itu UU-nya hak milik, investasi, ya itu yang disoroti. Kemudian kalau norma itu ya kebiasaan masyarakat. Kemudian kalau organisasi itu bisa pemerintah, lembaga, perusahaan, bisa juga masyarakat adat, RT, RW itu bagian dari kelembagaan. Mengapa penting? Nah, ini poin pentingnya, kelembagaan itu sangat penting sekali. Meskipun kadang-kadang orang nggak familiar, tapi ketika orang-orang itu concern terhadap kelembagaan, itu bisa menjelaskan kenapa sumber daya alamnya sama, tetapi tingkat kesejahteraannya beda, iya kan? Nah, Singapura, Indonesia, oh itu karena SDM-nya, Pak. Nah, sekarang dibikinlah dengan standar nilai yang sama. Kira-kira kemungkinan besar itu adalah tetap Singapura bisa naik, Indonesia mungkin akan tinggal. Karena apa? Kalau kelembagaan ditarik lagi ke bawah, mungkin culture-nya, mungkin kebiasaan masyarakatnya, mungkin macam-macam, sehingga menyebabkan budayanya itu mempengaruhi perilakunya, ya kan? Sehingga apa? Kadang-kadang kebijakan internasional diterapkan di Indonesia itu bisa cocok, bisa tidak. Maka perlulah analisis di sini supaya cocok, ya kan? Nah, tujuannya apa? Ini mendorong, memantau kegiatan ekonomi itu mencapai atau menjaga kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta memprediksi perkembangannya. Nah, kemudian dalam mempelajari ekonomi kelembagaan, kita cuma punya dua aliran. Satu itu adalah old institution economic, kedua itu adalah ekonomi kelembagaan baru atau new institution economic atau NIE, ya kan. Jadi kalau Anda itu menggunakan ekonomi kelembagaan untuk analisis, paradigmanya milih salah satu. Ketika kita berbicara mengenai OIE, itu kita berbicara historis, ya kan. Nah, mempelajari bagaimana lembaga seperti norma kebiasaan sosial itu membentuk perilaku ekonomi, ya kan. Contohnya korupsi. Ya, korupsi itu akibat budaya atau akibat aturan, ya kan. Nah, itu dipelajari di sini. Jangan-jangan budaya seperti kalau di negara-negara Asia beri-berian. Kita kan kadang kalau datang ke rumah orang bawa itu kan. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita tarik ke sini itu termasuk unsur gratifikasi ketika kita punya kepentingan dan punya jabatan itu kan. Nah, itu kan mempengaruhi. Kalau di negara-negara maju atau negara-negara Eropa, Amerika itu kan beri-berian jarang terjadi. Nah, itu masuklah ini OIE, ya kan. Kita membawa unsur historis budaya, culture-nya. Tapi kalau baru kita lebih menyoroti bagaimana institusi itu baik formal informal itu mempengaruhi efisiensi atau efektivitas melalui ini biaya transaksi, insentif, atau tata kelola organisasi. Contohnya, kalau Anda misalkan Mas Noval berbicara mengenai iklim investasi di daerahnya, ya kan?
ada dua, kok investasinya sedikit? Kenapa? Padahal potensi di daerah Mas Noval itu tinggi. Kemungkinan kalau di tracking dengan kelembagaan, kita cek apakah ini lewat insentif, biaya transaksi, ya kan? Jangan-jangan banyak pintu masuknya. Ketika mau invest, perizinannya ribet. Ketika harus pintu ini, pintu dinasnya ada 5 gitu kan. Kemudian setiap dinas ada biaya-biaya pungli. Nah, sehingga apa? Biaya transaksinya tinggi. Ketika mau investasi di daerahnya Mas Noval, orang malas karena apa? Banyak pungli. Makanya dibentuklah untuk agar efektif dan efisien, Pemda setempat membuat Satgas anti pungli. Tujuannya untuk menekan biaya transaksi. Itu juga bagian dari institusi. Kan namanya juga Satgas itu bagian institusi, ya kan. Nah, itu ya. Jadi ada dua, tergantung tergantung kita mau pakai arah yang mana. Tapi apakah bisa dimix? Bisa. Nah, itu kan. Nah, itu. Kita pakai pendekatan ini, terus kemudian ada juga sisi yang pendekatan ini. Boleh, tapi kalau mau lebih dalam, salah satu yang dipakai, ya kan. Nah, ini ada perbedaannya. Tokoh-tokohnya itu ada si Veblen, John Commons, kemudian kalau yang Nie itu ada North, kemudian ada Oliver Williamson, kemudian pendekatannya ya namanya juga ekonomi kelembagaan lama yang bersifat kualitatif, itu deskriptif. Kemudian kalau ini yang baru itu banyak juga dia mengadopsi pakai modeling, ya kan. Nah, meskipun dia juga memperhatikan peran dari budaya gitu. Kok beda padahal sama-sama kelembagaan? Nah, itu juga karena historinya. Jadi kalau OIE itu muncul, itu karena dia mengkritik ekonomi klasik. Klasik itu kan dia hanya melibatkan faktor-faktor indikator-indikator umum, ya kan, yang terlihat secara kuanti, bisa diperhitungkan makro, ya kan. Nah, kalau kelembagaan melalui Commons, dia kan melalui Veblen, Cik Veblen ini dia bilang, wah kok cuman unsur-unsur itu aja yang terlihat, padahal budaya itu juga bisa mempengaruhi perilaku sebuah aktivitas ekonomi. Maka dia memainkan ini, ya kan. Nah, prinsipnya ini, manusia terlalu rasional. Nah, padahal itulah kritik dari kelembagaan lama, ya kan, kepada klasik. Nah, manusia itu kadang-kadang irasional, ya kan. Nah, ya kadang-kadang kalau jualan kembang, tahu kembang di pinggir jalan, hari gini jualan kembang kok laku, kan masih ada budaya yang tua, ya kan, nyekar apa-apa, ya kan, sehingga menyebabkan orang mencari kembang untuk nyekar, untuk pergi ke dukun. Nah, itu kan masuk bagian dari budaya. Kemudian dikembangkan oleh John Commons, dikembangkan lagi oleh Michel, ya kan. Tapi ini sangat deskriptif, kualitatif, subjektif dari periset, gitu kan. Apakah ini selamat? Ya belum tentu. Makanya muncul kritik lagi dari New Institutional Economic, ya kan. Itu terlalu deskriptif, susah diukur. Nah, kualitatif kan agak dulu secara kuanti, ya. Nah, makanya dia melihatkan ini melalui biaya transaksi, ya kan. Kemudian dikembangkan lagi oleh Williamson, kemudian dikembangkan lagi oleh North. Nah, ini. Lalu tadi saya bilang bisa nggak mix? Ya, ini ada Ostrom. Ostrom itu mencoba mengkritik Coase dan Williamson karena terlalu perusahaan sentris, firm sentris. Nah, dia pakai pendekatan dua, old dan new. Nah, ini kalau gampangannya, ini kan peraih Nobel semua nih. Gampangannya kalau Coase itu biaya ngomong murah, kita nego aja gitu kan. Tapi kemudian dikembangkan oleh Williamson. Jadi kalau asetnya spesifik, orang bisa khianat. Lebih baik bikin perusahaan sendiri. Nah, kemudian North kembangan lagi. Negosiasi saja nggak cukup. Nah, kita perlu institusi biar percaya satu sama lain. Itu muncul trust gitu kan. Kemudian Ostrom. Nah, ini nggak ngomongin
perusahaan aja, negara, komunitas lokal juga bisa bikin aturan main sendiri. Nah, ini perkembangan dari si institution economic, kok bisa beda new dan old gitu kan. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, Ridwan. Kan tadi ada 2 teori itu ya Pak, old dan new. Itu nanti penerapannya dalam penelitian gimana ya Pak? Wah, pertanyaan yang bagus ya. Nah, mungkin Anda tertarik nanti risetnya. Penerapannya, sorry. Nah, ini lebih banyak lagi. Baru mau saya sampaikan, Mas. Nah, ini ada metodologi. Jadi kita kalau pakai OIE, kita lebih condong ke historis budaya itu membentuk perilaku. Kemudian kalau kita pakai New Institutional Economic, kita lebih menyoroti efektivitas dari sebuah institusi itu, ya kan? Sehingga melalui beberapa mekanisme seperti transaksi cost tadi, kemudian efektivitas dari kelembagaannya sendiri. Nah, analisisnya ada 2. Yang satu itu kalau analisis dari old economic institution, itu kebanyakan dia pakai kualitatif, karena dia lebih banyak mendalami kenapa itu muncul itu kan, kenapa itu bisa terjadi. Tapi kalau NIE itu bisa lebih dimixkan, dikuantikan bisa. Bukan berarti kalau new institutional economic itu harus kuanti, enggak ya. Jadi kadang-kadang gini, budaya mempengaruhi korupsi, ya, variabel. Itu sebenarnya menggunakan ada dimensi budaya, itu ada kuantitatifnya, data sekunder. Tapi itu berbicara mengenai kebiasaan budaya, di mana masyarakat negara berkembang dengan negara maju itu beda. Negara berkembang itu sifatnya komunal, maju itu individual. Nah, itu ada indikatornya kan. Nah, itu bisa dipakai. Itu masuk kategori OIE. Tapi kalau kita berbicara mengenai NIE dalam aplikasi riset, katakanlah penguatan kelembagaan dengan pengurangan level korupsi melalui mekanisme gaji. Misalkan biasanya itu kasusnya di aparatur sipil negara. Jadi apa? Untuk mengurangi korupsi maka dinaikkan gaji, ya itu kan. Itu seperti yang pedomannya presiden kita, naikkan gaji hakim. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita soroti itu pakai NIE, Mas. Melalui kenaikan gaji, harapannya transaction cost-nya itu turun, sehingga orang ngurusi hukum itu nggak bayar macam-macam, hakim nggak bisa dibeli karena dia independen, kesejahteraannya sudah naik. Ngapain aku korupsi? Kalau aku korupsi, potensi kehilangan pejabatan, potensi kehilangan pemasukan yang tinggi, itu resikonya sangat tinggi. Lebih baik tidak korupsi, ya kan? Lebih memilih menerima gaji yang tinggi. Nah, itu di New Institutional Economic. Tapi kalau old-nya diterapkan di riset, kita tarik lagi penyebab tingginya korupsi itu apa? Bisa jadi culture masyarakatnya itu apa? Tadi kayak skema beri-berian atau macam-macam. Nah, itu. Oke, baik. Saudara-saudara sekalian, jika tidak ada hal yang didiskusikan lagi atau ditanya lagi terkait materi yang saya sampaikan sebelumnya, saya akan ada sedikit kuis, ya kan? Nanti bisa diakses di ini Google Form. Itu nggak banyak pertanyaannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya lebih memahami mengenai tema pertemuan di kesempatan ini, yaitu introduction pendahuluan mengenai ekonomi kelembagaan. Nah, ini nanti Anda sekalian akses ini ya lewat Google Form, kemudian Anda kerjakan. Nah, setelah itu keluar skornya. Nah, itu juga bagian dari komponen nilai juga tugas-tugas itu kan. Nah, nanti ada juga masanya saya bikin seperti kasus, kemudian Anda mengkritisi atau critical review mengenai kasus itu menggunakan perspektif kelembagaan di pertemuan berikutnya. Misalkan kita membahas mengenai materi tentang modal sosial gitu, maka saya carikan kasus modal sosial, kemudian Anda kritisi itu, ya kan? Anda berargumen itu menggunakan dasar-dasar teori yang sudah dipelajari. Nah, itu ya.
Terima kasih semuanya, saudara sekalian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.